Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika. Nanti yang akan kita bahas ada di Smart Exercise. Jadi silahkan yang Smart Exercise-nya masih di kamar, boleh diambil. Aku nangani mah. Tunggu. Siapa ya? Sofi. Sudah semua? Oke, jadi hari ini kita bahas Smart Exercise, materinya yang tentang data. Silahkan dibuka Smart Exercise-nya halaman 74. Kalau misalkan tidak membawa, pakai tayangan yang sudah semua? Kalau suaranya Mbak Vinda kurang jelas, bilang ya. Sudah siap? Dah, yuk kita mulai ya. Di Smart Exercise halaman 74, kita bahas tentang data. Di nomor 15, ini ada diagram lingkaran. Bisa dengar suaranya Mbak Vinda? Bisa. Oke. Nah. Ini yang masuk Jidan sama Vika? Ya. Oke. Kita mulai. Di halaman 74, di sini ada diagram lingkaran tentang mata pencaharian dari 7.200 penduduk di Kecamatan Paku Alaman. Ada yang bekerja sebagai PNS, kemudian pedagang, karyawan, swasta, dan buruh. Yang di sebelah sini buruh. Ada sudutnya masing-masing. Kemudian di nomor 15 ditanyakan, berapa banyak penduduk Kecamatan Paku Alam yang bekerja sebagai pekerja swasta? Itu. Nah, kita disuruh menentukan berapa sih yang bekerja sebagai swasta. Sudutnya satu lingkaran berapa derajat, Rek? 360. Oke. PNS, pedagang, karyawan, dan buruhnya kan sudah diketahui. Jadi kita cari sudutnya yang swasta dulu. Sudutnya yang swasta. Bagaimana cara menentukan sudut untuk pekerja swasta? Oh iya 35. Jadi nomor 5. Total sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Kita punya PNS-nya 81. Kemudian pedagangnya 55, karyawan
63, kemudian buruh buruhnya 81 juga. Coba dicocokkan sama punya kalian, bener nggak? Halo? Buruhnya 81 juga di buku kalian? Ya. Oke, nah sekarang kita cari yang swasta. Untuk menentukan berapa yang swasta, kan kita jumlah totalnya dulu. Kemudian nanti 360 kita kurangi hasil keseluruhan sudut pekerja. Di sini kalau kita jumlahkan totalnya ada 1 tambah 5 tambah 3 tambah 1 10 ya. Tambah 1 9 tambah 5 14. 14 tambah 6-nya 20, 20 tambah 8 28. Seperti ini. Jadi nanti untuk menentukan berapa derajatkah bagian pekerja swasta, tinggal kita kurangi 360 dikurangi 280. Hasilnya sama dengan 80 derajat. Nah, untuk menentukan jumlah orangnya, jumlah orang, rumusnya kita pakai perbandingan. Jadi kalau 360 totalnya ada 7.200 penduduk, maka jika 80 derajat, berapakah penduduk yang bekerja sebagai pekerja swasta? Oke, caranya 80 per sudut total. Kemudian kita kalikan jumlah penduduk keseluruhan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Boleh dihitung. Nanti nolnya dicoret. 72 bagi 6 berapa? 72 bagi 36. Kalau disederhanakan hasilnya 20. Jadi berapa jumlah pekerja swastanya? Tinggal kita kalikan. 20 kalikan 80. 1.600. 1.600. Oke. Seperti itu. Sepertinya tipu. Kita lanjutkan. Maaf Rek. Di buku kalian buruhnya beneran 81 kan? Ya. Iya. 81 atau 91? Kelihatan. Iya burem ya, nggak apa-apa wes kita anggap 81 karena di nomor 15 Ya. jadi ada jawabannya. Nanti kalian tulis sendiri jawabannya. Ya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut kita cari nomor 16. Di nomor 16 pertanyaannya itu ditanya berapa penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Kalau ditanya penduduk yang bekerja sebagai pedagang, sama caranya kita pakai perbandingan. Berapa sudutnya pedagang? 53. 50. 3. 55 per 360 kalikan 7.200. Oke, sama. Dan nanti ini dicoret sisanya 20. 55 kali 20 hasilnya. Oh iya. Bukan 53. Iya, maaf. Dicocokkan lagi ya. Dicocokkan lagi. PNS-nya 81. Kemudian pedagangnya 53. Karyawan 63. Kemudian buruhnya sebentar.
Oke, kita lanjut. Nomor 16 tadi kan kita cari pedagang. Mohon maaf atas gangguan ini. Nomor 16 kita cari pedagang. Pedagang tadi totalnya 53. Sedangkan keseluruhan lingkaran 360, kemudian kita kalikan 7.200. 20. Oh. Jadi coret di sini jadi 20. 20 kali 53 berapa? 106. 160. Jadi jumlah pedagang yang ada di Kecamatan Paku Alam adalah 1060. 600. Oke, jawabnya yang A. Sekarang kita lanjut nomor 17. Ditanyakan selisih. Nomor 17 ditanya selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dan karyawan. Jadi, untuk menentukan selisih PNS dan karyawan, itu kita nggak perlu nyari satu-satu, bisa langsung pakai perbandingannya. Jadi, sudut yang di atas, ini kita cari selisih sudut yang dimiliki oleh PNS dan karyawan. Di soal kita, PNS-nya kan 81 derajat, sedangkan karyawannya 63. 63. Berapa selisih sudutnya antara 81 dan 63? Kita cari pengurangannya. 81 kurangi 63. Hasilnya ketemu? Delapan satu kurangi 63, totalnya ada 18 derajat. Ada yang punya jawaban lain? Enggak, oke. Jadi jumlahnya, jumlah selisih, jumlah nanti 18 dibagi 360 dikali 720. 1.200. Oke, nanti ini dicoret hasilnya 20, 18 kali 20. 360. 160. Oke, itu untuk nomor 17. Untuk diagram lingkaran ada yang ditanyakan? Tak. Enggak. Sekarang kita lanjut di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya kita punya diagram batang. Diagram batang untuk nomor 18 sampai 20 ini data tentang hobi. Hobi dari beberapa siswa ada melukis, olahraga, bermain musik, menari, dan berpuisi. Nah, pertanyaannya, jika jumlah seluruh siswa Oke, di sini kita lanjut. Jika jumlah total siswanya ada 250 anak, berapa jumlah siswa yang memiliki hobi berpuisi? Bagaimana cara mengerjakannya? Jawabannya B, Mbak. B. Jawabannya yang B. B. Dapat dari mana, Dan? B. Cara mengerjakannya? Totalnya kan 250 tadi ya? Ya. Yang melukis berapa orang? 50. Yang melukis 50 orang. Jadi nanti tinggal dikurangi satu-satu. Yang melukis ada 50. Kemudian dikurang lagi olahraga 60. Bermain musiknya 40. Dan yang terakhir menari ada 70 orang. Ditentukan musiknya adalah 30 anak. Jadi
Siswa yang hobinya berpuisi ada 30 orang. 30. Jawabnya yang B. Kemudian kita lanjut nomor 19. Banyak siswa yang memiliki hobi melukis. 50. Yang melukis ada 50 orang. Kemudian selisih jumlah siswa yang memiliki hobi menari dan bermusik. Untuk nomor 20, karena disuruh menentukan selisih. 30. 30. Menari kurangi musik. 70 dikurangi 40. Hasilnya 30. Suaranya Mbak Vina kedengeran nggak? Dengar. Ada yang belum kedengeran suaranya? Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk data sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, karena datanya sudah, kita lanjut ke depan lagi. Di depan soal kompilasi 2, halaman 71, itu kita kembali ke pecahan. Pecahan. Tapi suaranya Mbak Vina kedengeran nggak? Dengar. Nah, sudah hilang. Oke, kita lanjut ya. Kita kembali ke nomor 1. Di nomor 1 ditanyakan hasil perhitungan dari 21/4 ditambah 1/3. Nomor 1 kita tentukan hasilnya. 21/4 ditambah 1/3. Apa dulu yang dilakukan? Halo? Kita samakan penyebutnya dulu ya. 4 dan 3. KPK-nya berapa? 12. Jadi nanti yang angka besarnya boleh kita jumlah dulu. 2 tambah 1. Nanti per 4 dan 3-nya kita samakan penyebutnya. KPK-nya 12. Jadi 12 bagi 4 hasilnya 3 kali 1. Di sini 3 ditambah 12 bagi 3. 4 kalikan 1 hasilnya. Ini baru kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4-nya 7 per 12. Jadi untuk nomor 1 jawabnya yang B. Ini ada yang ditanyakan? Enggak. Kita lanjut. Sekarang yang nomor 2. Di nomor 2, ya, telah membaca novel setengah halaman. Kemudian ia membaca lagi sepertiga halaman. Halaman yang sudah dibaca dia, berapa totalnya berarti? Setengah halaman, kemudian dia membaca lagi sepertiga halaman. Jadi tinggal 5/6. 5/6. C. Yang C, 5/6. 2 ditambah 5/6. 5/6. C. Ya, 5/6. 5/6. Oke. Sepi. Kenapa? Kenapa, Dan? Sepi. Sepi? Apanya yang sepi? Lagi Dan. Oh, ini siapa? Oke. Kita lanjutkan nomor 3. Di nomor 3, Nando mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak yang ditempuh jika waktu tempuhnya adalah 2 jam 15 menit adalah titik-titik kilometer. Nah, ini kita tentang kecepatan.
Rumusnya kecepatan kalau pakai segitiga, masih ingat? CKW. CKW. Kita tahu kecepatannya. Kita tahu kecepatannya yaitu 50 km per jam. Kemudian waktunya itu adalah 2 jam 15 menit. 15 menitnya kalau dijadikan jam jadi berapa, Rek? 2 jam 15 menit. 15 menit ini kan 1/4 jam. Jadi kita boleh menuliskan nanti W-nya jadi 21/4 jam. Sekarang kita tentukan berapa jarak yang dapat ditempuh. Cara menentukan jarak, rumusnya kecepatan dikali waktu. K kali W. K-nya 50, W-nya 21/4. Hanya 50, W-nya 21/4. Jadi nanti W-nya kita jadikan pecahan biasa. Jadi 9/4 baru kita hitung. Seperti ini. 50 kali 9 adalah 450 bagi 4. Hasilnya 1102,2 kilometer. Seperti ini. B. Nah, yang B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Belum? Oke, lanjut sekarang. Di nomor 4. Allah Akbar. Di nomor 4, itu ada jarak kota P dan Q adalah 375. Noah mengendarai mobil dari kota P ke kota Q pada pukul 9.30 dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Pada waktu yang sama, Daniel mengendarai mobil dari kota Q ke P dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Nah, ini ceritanya mereka melewati satu jalur yang sama, kemudian kecepatan yang dimiliki berbeda. Ditanyakan pada pukul berapa mereka akan berpapasan. Untuk rumusnya berpapasan itu adalah, kalau ditanya waktu berpapasan, rumusnya jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Seperti ini. Jadi bisa kita hitung jaraknya tadi kan 375. 375 dibagi kecepatan satunya 55, kecepatan 2-nya 45. Jadi nanti 45 ditambah 55. Suaranya Mbak Vina kedengeran nggak, Rek? Dengar, oke. Nah, sekarang kita hitung. 375 tetap per 45 tambah 55 berapa? 105. 19. Tambah 55. 19. Ke 9. 100. Oke, seperti ini. Jadi, nanti kalau diubah, jadi waktu berpapasannya itu adalah 375 per 100. Diperkecil sekarang. Jadikan pecahan campuran. Oke, jadi nanti untuk menentukan apabila 375 per 100 ini kita perkecil, hasilnya 375 per 100. 75 per 100 jika disederhanakan hasilnya jadi 3/4 jam.
Jadi mereka akan berpapasan setelah 3/4 jam. Ingat 3/4 jam kalau diubah jadi menit kan hasilnya jadi 45. Ini tuh bisa dibantu. Oke, jadi hasilnya 3 jam 45 menit. Nah, kedua mobil akan berpapasan setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 jam 45 menit. Pada pukul berapa? Nah, untuk menentukan waktunya, waktu berpapasan, berangkatnya tadi kan jam 9:30. Kemudian mereka berjalan dulu 3:45 menit, nanti ditambah 3:45 hasilnya. Hasilnya 12:75. Nah, 75 menit kan nggak ada, Rek. Jadi nanti 75-nya kita kurangi 60, pindahkan ke jam. Hasilnya 12. Pada waktu 15. dua mobil akan berpapasan. Seperti itu. Ini jawabnya untuk nomor 4 yang B. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada kesulitan kah? Tidak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5 ada sebuah drum air memiliki volume 250 liter. Diisi air melalui kran. Jika setelah 80 menit airnya sudah penuh, maka debit air yang mengalir. Akan berapa debitnya? Sama seperti kecepatan tadi. Sama seperti kecepatan tadi, debit air. Rumusnya JKW. VDW. VDW. Kita tahu, waktunya tahu, tinggal debitnya sekarang. Jadi untuk nyari debit, rumusnya volumenya 250 karena di soal kalian satuannya liter per menit, jadi waktunya tidak perlu diubah ke jam. Tetap kita pakai menit, 250 dibagi 80. Ini baru disederhanakan. Harusnya bagi 8. Cepat lo. 25 bagi 8 hasilnya 3, 4,1. 1. 2, 5. Jadi hasilnya 3,125 liter. Seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada. Oke, sekarang lanjut. Di nomor 6. Dibutuhkan waktu 5 jam untuk mengisi kolam ikan melalui sebuah pipa dengan debit air 3.000 liter per jam. Volume kolam ikan tersebut. Jadi sama, rumusnya masih pakai yang VDW. Tapi di nomor 6 kita cari volumenya. Bagaimana cara menentukan volume? 15.000. Debit kali waktu. Oke, debitnya 3.000. 5 hasilnya 15.000 liter. Oke, nomor 6 yang A. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Ini skala. Panjang jalan pada sebuah denah adalah 3 cm. Jika skala denahnya 1:1 juta, maka panjang sebenarnya. Untuk skala itu rumusnya JP-nya di atas. JP S. Nah, kalau pakai rumus ini skalanya 1:nya harus diikutkan. Jadi misalkan nanti di soal nomor 7 kan kita disuruh menentukan panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berarti JS. JS itu rumusnya JP dibagi S. Nah, JP-nya sendiri 3.
dibagi S-nya 1/1 juta. Seperti ini. Kalau pembagian pecahan kan nggak bisa. Jadi nanti baginya diubah menjadi kali, pecahannya dibalik. 1 juta seperti ini. Hasilnya adalah 3 juta. sentimeter. Ubah ke kilo. Dari senti ke kilo naik berapa? 3.000. Senti ke kilo naik. Senti ke kilo. Masih ingat? Kucing hitam dalam mobil. Desi cantik mondar mandir. Oke, dari senti ke kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena naik 5 dibaginya bagi 100.000. Itu Fatma. Jadi sisanya 30 kilo. 30 kilometer. Oke, jadi nomor 7 jawabnya yang B. Sampai sini ada kesulitan? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 10 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 20 km, maka skala peta tersebut. Untuk menentukan skala, sama rumusnya seperti nomor 7. Jadi skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jangan lupa satuannya harus disamakan. Nomor 8 pada peta kan 10 cm. Jadi JP-nya 10 per jarak sebenarnya itu 20 km. 20 km kalau diubah ke centimeter jadi berapa? 2 juta. 2 juta. Oke, CS-nya jadi 2 juta. 1/20.000. 1 banding? Nolnya coret 20.000. 1. 20.000. Nolnya 5. Jadi 1/200.000. 1/200.000. Jawabnya nomor 8 yang A. 8 yang A. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan.